Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Salatiga, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Salatiga, serta tidak lupa teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema adaptasi kebiasaan baru. Selama pandemi COVID-19 ini belum berakhir, kita hidup penuh dengan berita tentang COVID-19. Baik di TV, radio, media sosial juga berbicara tentang COVID-19 ini. Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Berbagai respon dan reaksi ditunjukkan oleh masyarakat. Ada yang sedih, cemas, takut, khawatir, marah-marah, tapi juga ada yang tenang atau tetap percaya diri. COVID-19 ini berhasil mengubah kebiasaan kita yang lakukan sehari-hari. Utamanya tetap di rumah, hanya keluar bila memang benar-benar perlu. Ini penting, terutama bagi orang-orang yang beresiko tinggi, termasuk orang yang lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan paru-paru. Siapapun yang merasa sakit harus tetap di rumah dan mencari pengobatan bila gejalanya memburuk. Adaptasi kebiasaan baru ini mulai dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Sebuah diksi pengganti new normal itu memang lebih mengena di pemikiran warga Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia lebih bisa mengikuti cara hidup dengan metode adaptasi kehidupan kebiasaan baru, dapat membangun produktivitas dan optimisme masyarakat. Kita sekarang bergerak menuju masyarakat atau masa adaptasi kebiasaan baru, maka penting memahami apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, adaptasi kehidupan baru merupakan proses bertahap yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Situasi dapat berubah dengan cepat bila lebih banyak orang yang terkena COVID-19. Yang perlu kita pahami adalah adaptasi kehidupan baru bukan berarti kembali ke kehidupan normal dengan melakukan segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi ini. Adaptasi kebiasaan baru ini juga merupakan sebuah strategi pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19 dengan tetap rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, beretika ketika sedang batuk, bersin, selalu rajin menggunakan masker jika keluar rumah, dan menghindari kontak langsung. Selain itu, terapkan juga pola hidup dengan memakan makanan yang cukup, bergizi, dan seimbang. Terutamanya tetap di rumah dan hanya keluar jika memang benar-benar penting. Ini penting terutama bagi yang masih di luar sana masih mengeyel gitu, ditahan dulu. Orang yang lanjut usia memiliki riwayat penyakit
jantung dan sebagainya bisa ke rumah sakit jika memang benar-benar merasa sudah tidak kuat dengan fisiknya. Pengobatan bila gejala memburuk, istirahat yang cukup sesuai dengan anjuran dokter demi menghasilkan tubuh yang prima sehingga mampu melawan penyakit melalui antibodi yang mumpuni. Rajin berolahraga juga menjadi salah satu cara meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, namun yang terpenting dari itu semua adalah kemauan dan kesadaran masyarakat untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan kebiasaan baru dimanapun berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, juga di tempat-tempat umum seperti di terminal, di pasar, dan di mal. Diharapkan dengan menerapkan kebiasaan baru secara disiplin semakin mudah dan cepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah pakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, istirahat, jaga jarak yang cukup, olahraga, makan makanan yang bergizi, seimbang. Disiplin masyarakat secara individu maupun kolektif dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru dan bersama-sama tolak serta lawan berita hoax seputar era adaptasi kebiasaan baru menjadi kunci keberhasilan penanganan COVID-19 sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga. Penyebabnya virus ini memang benar-benar luar biasa. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh corona. COVID-19 ditandai dengan munculnya gangguan pernafasan, juga ada yang tidak nampak atau muncul sehingga gejalanya dalam kondisi parah bisa mengakibatkan kematian. Penularannya melalui percikan, batuk, atau bersin. Di Indonesia kasus ini masih terus meningkat. Kita dituntut untuk mampu menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di sekolah, di tempat ibadah, dan di tempat umum lainnya. Diharapkan dengan menerapkan kebiasaan baru ini dimanapun semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan demi mengurangi resiko terpapar virus corona ini. Selain menjaga kebersihan dan kesehatan, tidak lupa harus mengenakan masker saat di luar rumah atau saat bepergian. Dan jangan lupa selalu cuci tangan minimal 20 detik menggunakan hand sanitizer. Kita harus selalu menaati kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah selama pandemi ini. Tapi sekarang pemerintah telah menerapkan tatanan kebiasaan hidup baru atau new normal. Walaupun sudah normal baru, tetapi kita tetap harus menaati protokol yang berlaku. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.